Black Panther Wakanda Forever adalah film paling gak penting. Iya, gak penting. Karena semua konflik dalam filmnya, dari mulai perang dengan Talokan, saling balas dendam, Wakanda porak-poranda, pengorbanan Ratu Ramonda, semua ini gak seharusnya ada apabila T'Challa masih hidup. Rest in power, King. Seperti yang kita tahu, T'Challa adalah sosok pemimpin yang sangat mulia. Terlalu mulia bahkan. Killmonger pun mengakui ini saat bertemu Shuri di alam para leluhur. Ia adalah sosok pemimpin yang bijak, selalu bisa melihat permasalahan dari kacamata yang netral dan objektif. Lewat ending Captain America Civil War, kita diperlihatkan bahwa T'Challa adalah satu-satunya karakter di luar Avengers yang sadar bahwa sedang diadu domba oleh Zemo dan berkata ia tidak mau dendam terhadap Zemo atas kematian ayahnya menggerogotinya, dan ia tak mau juga Zemo digerogoti oleh dendam terhadap Avengers. Ia pun bersedia memberikan suaka untuk Steve Rogers dan Bucky Barnes di Wakanda sampai event Infinity War. Di film solonya, T'Challa adalah seorang raja yang mampu mendamaikan konflik internal Wakanda dengan suku Jabari pimpinan M'Baku dan memasukkan Jabari ke dalam Dewan Kerajaan Wakanda. Dan seperti yang kita tahu, M'Baku akhirnya bersahabat baik dengan T'Challa dan rela untuk bertempur di sisinya. Di versi alternatifnya sebagai Star-Lord di series What If, T'Challa adalah sosok yang populer di seantero galaksi. Walaupun tanpa vibranium, T'Challa mampu membuat Thanos tobat dan gak jadi untuk menghapus setengah populasi alam semesta. Dan di film Wakanda Forever, sedari awal, duka sudah menyelimuti Wakanda atas kepergian sang raja. Dan duka inilah yang gue rasa menjadi pondasi untuk film ini, yang mana berakibat pada pilihan-pilihan yang mengedepankan emosi dibanding logika bagi Ramonda dan Shuri, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakstabilan di internal Wakanda. Shuri sampai menjelang akhir filmnya juga digiring menjadi karakter yang dikuasai oleh dendam, yang mana ini adalah akibat dari rasa duka yang ia punya atas kepergian orang-orang terkasihnya. Ini adalah keterbalikan dari sifat T'Challa yang tidak ingin dendam menguasai dirinya. Gue dibuat kagum sama kejeniusan Ryan Coogler, sutradara dan penulis film ini, yang bisa meresonansikan duka yang ada di dunia nyata atas kepergian Chadwick Boseman ke dalam sequel Black Panther dengan cara yang indah. Sehingga lewat film ini, hilangnya sosok T'Challa itu terasa dan membuat gue terus ngebatin seandainya T'Challa masih ada, nggak akan segininya nih. Itu Namor pasti udah diajak ngopi-ngopi di pinggir sungai itu pasti sama T'Challa. Kerennya lagi, wafatnya T'Challa di film ini bisa dijadikan ajang untuk meng-highlight banyak sekali peran karakter-karakter perempuan tangguh. Dari mulai Shuri, Ramonda, Dora Milaje, dan Nakia yang berjuang untuk mempertahankan tanah airnya. Film ini bagi gue adalah penutup yang sempurna bagi perjalanan karakter T'Challa di MCU, dan juga film penghormatan terakhir yang sangat menakjubkan untuk mendiang Chadwick Boseman. Gimana pendapat kalian? Yuk diskusi sehat di kolom komentar. Kalau kalian suka konten seputar film, terutama film superhero, follow gue sekarang ya. Terima kasih.